sastra Arab. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengaruh Lahjah Arabiah dalam memahami makna Al-Quran. Nah, Al-Quran terdiri dari 7 dialek, salah satunya yaitu Quraisy. Nah, dari beberapa dialek tersebut, terdapat perbedaan bacaan dalam Al-Quran. Nah, dari beberapa perbedaan tadi itu masuk ke dalam qiraat. Yang pertama yaitu perbedaan lafaz dan tetap satu makna, seperti pada lafaz as-sirata memakai shad dengan lafaz as-sirata memakai sin yang memiliki satu arti yaitu jalan. Kemudian pada lafaz alaihim dengan alaihum atau lafaz yahsabu dengan yahsibu yang memiliki kemiripan makna dan hanya berbeda pengucapan saja. Selanjutnya yang kedua yaitu perbedaan pada lafaz dan makna secara bersamaan serta kebolehan mengumpulkan keduanya dalam satu tempat. Seperti lafaz malikun yang mimnya panjang memiliki arti merajai dengan malikun yang mimnya tidak panjang memiliki arti kerajaan yang memiliki lafaz dan arti berbeda namun terkumpul dalam satu tempat. Nah, berdasarkan penjelasan mengenai perbedaan qiraat tadi, itu dapat menyebabkan perubahan makna, sudah pasti memberikan dampak bagi penafsiran. Akan tetapi, tidak semua qiraat itu memberikan dampak pada penafsiran. Bahkan bisa sama sekali tidak berdampak pada penafsiran. Seperti contohnya itu pada lafaz as-sirata tadi, as-sirata yang memakai shad dengan as-sirata yang memakai sin yang memiliki arti yaitu jalan. Nah, menurut Ibnu Asyur, hubungan antara qiraat dan tafsir dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama qiraat yang tidak berimplikasi pada penafsiran dan yang kedua yaitu kebalikannya yang berimplikasi pada penafsiran. Nah, selanjutnya yaitu pengaruh perbedaan qiraat terbagi menjadi dua kategori, yaitu perbedaan qiraat yang tidak berdampak terhadap penafsiran. Nah, ayat perbedaan qiraat dalam kategori ini adalah perbedaan qiraat pada bentuk pengucapan pada huruf, tanda baca atau harokat, panjang pendek bacaan, imalah, takhfif, tashil, sifat yang jelas atau jahar, dan sifat huruf yang samar atau hamas, dengung, ikhfa, dan lain-lainnya. Nah, semua perbedaan itu tidak berdampak pada perubahan makna. Contoh dari kategori ini adalah pada lafaz adabi, baik dengan sukun huruf ya maupun dengan fathah. Nah, ragam bentuk i'rab perubahan harokat itu seperti pada kalimat hatta yaqular rasul dengan memfathahkan huruf lam pada lafaz yaqula atau mendomahkannya. Selanjutnya yaitu perbedaan qiraat yang berdampak pada penafsiran. Yang pertama yaitu perbedaan bacaan pada huruf satu kalimat, seperti lafaz malikun mimnya panjang itu yang merajai dengan malikun yang berarti kerajaan itu tidak memiliki lafaz dan arti berbeda. Seperti itu. Selanjutnya itu perbedaan harokat yang menyebabkan perbedaan makna fi'il, seperti contoh walamma duriba ibnu maryama matalan idza qaumuka minhu yasiduna. Nah, pada kata yasiduna itu Imam Nafi dengan membacanya dengan menambahkan huruf shad itu. Jadinya yasuduna yang memiliki arti mereka menolak atas selain mereka dari keimanan, sedangkan Imam Hamzah itu membacanya dengan mengkasrohkan huruf shad menjadi yasiduna yang memiliki arti penolakan mereka di dalam hati mereka. Selanjutnya yaitu pengaruh qiraat terhadap istinbat hukum. Nah, istinbat hukum itu dapat diartikan sebagai upaya untuk melahirkan ketentuan-ketentuan hukum baik yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Hal ini tidak terlepas dari ayat-ayat hukum yang ada dalam Al-Quran. Ayat-ayat hukum ialah ayat-ayat Al-Quran yang mengatur dan berkaitan dengan tingkah laku dan perbuatan manusia secara lahir. Ada ayat-ayat hukum yang termasuk ibadah, yaitu yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ayat-ayat hukum yang termasuk muamalah, yaitu mengatur hubungan mengatur hubungan manusia dengan manusia lain secara horizontal tentunya.
Nah, perbedaan antara satu kiroat dengan kiroat yang lain itu bisa saja terjadi pada perbedaan huruf, untuk kata, susunan kalimat, i'rab, penambahan dan pengurangan kata, perbedaan kiroat. Nah, itu Al-Quran yang berkaitan dengan substansi lafaz atau kalimat. Ada kalanya mempengaruhi makna dari lafaz tersebut dan ada kalanya tidak. Nah, perbedaan-perbedaan ini tuh sedikit banyaknya tentu membawa kepada perbedaan makna yang selanjutnya berpengaruh terhadap hukum yang diistinbatkan. Contoh pada ayat Al-Quran yang menyebabkan istinbat hukum itu, para ulama fikih itu membangun hukum batalnya wudhu. Nah, orang yang disentuh lawan jenisnya itu dan itu tidak batal atas dasar perbedaan kiroat pada lafaz lamastumu dan lamastumu, lamnya panjang. Dalam surat An-Nisa itu ayat 43 itu ada perbedaan cara membaca pada lamastumun nisa. Ibnu Katsir, Nafi, Ahim dan Ibnu Amir itu membaca lamastumun nisa, lamnya dipanjangkan, sedangkan Hamzah dan Kisai itu membaca lamastumun nisa, lamnya dipendekkan gitu. Nah, perbedaan antara lamastumun nisa dan lamastumun nisa itu akan mempengaruhi dalam istinbat hukum. Nah, menurut madhab Hanafi dan Maliki, semata-mata bersentuh antara laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudhu, sebab menurut Hanafi, Ibnu Abbas, Al Hasan dan Qatadah itu kata lamastum di sini itu berarti jima, itu bersetubuh, dan menurut Maliki itu berarti bersentuhan yang disertai dengan perasaan nafsu. Nah, sedangkan menurut Imam Syafi'i, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas Al-Nakhai itu bersentuhan kulit membatalkan wudhu. Itu perbedaan kiroat dalam ayat ini jelas menimbulkan perbedaan. Nah, kiroat pertama itu mengandung interaksi antara pihak yang menyentuh dengan yang disentuh, baik interaksinya sampai kepada jima sebagaimana yang dipahami oleh madhab Hanafi, maupun hanya sampai batas perasaan syahwat sebagaimana yang dipahami oleh madhab Maliki. Nah, sebab kata lamas itu termasuk bentuk kata kerja musyarakah dalam ilmu sorof. Nah, sementara itu kiroat lamas, lamnya pendek, itu adalah bentuk kata kerja mutaadi atau transitif yang tidak mengandung unsur musyarakah. Karena itu kiroat pertama itu mendukung pendapat madhab Hanafi dan Maliki, dan kiroat kedua itu mendukung pendapat madhab Imam Syafi'i. Nah, selanjutnya yaitu contoh dari adanya perbedaan kiroat tetapi tidak berpengaruh terhadap istinbat hukum, yaitu pada surat Al-Ahzab ayat 49. Nah, Hamzah dan Al-Kisai itu membacanya dengan qabli antama suhunna, sementara Ibnu Katsir, Abu Amir, Ashim dan Nafi membacanya dengan qabla antama suhunna. Nah, perbedaan tersebut itu tidak menimbulkan perbedaan maksud atau ketentuan hukum yang terkandung di dalamnya. Nah, jadi berbedanya kiroat itu ada yang berpengaruh terhadap istinbat hukum dan ada pula yang tidak berpengaruh pada istinbat hukum. Jadi pada intinya seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.